Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk semua sedulur jiwa. Malam ini mari kita duduk tenang, menata napas, dan menundukkan hati. Pernahkah panjenengan merasa ada sesuatu di dalam diri yang sulit dijelaskan, semacam pancaran halus yang membuat orang segan tanpa sebab, atau diam-diam menaruh hormat sebelum panjenengan berbuat apapun? Ia seperti angin lembut yang tak terlihat namun terasa. Sebagian menyebutnya daya, sebagian lagi menyebutnya karomah. Namun dalam pitutur leluhur Jawa, kita mengenalnya sebagai jejak tulang wangi. Di channel ini, kita tidak hanya menghitung hari lahir, tidak hanya membahas hitungan yang kering. Kita belajar memahami jalan hidup, membaca arah angin takdir, dan menata langkah agar semakin dekat pada rahmat Gusti Allah. Kita niatkan setiap kata sebagai doa. Semoga menjadi pembuka jalan rezeki, pencerahan batin, dan petunjuk saat kaki terasa goyah di persimpangan. Banyak dari kita barangkali pernah heran. Mengapa ada orang yang tampak biasa saja, namun kehadirannya membuat suasana tentram? Mengapa ada yang wajahnya teduh, bicaranya sederhana, tetapi kalimatnya menembus jauh ke dalam? Kadang ia bukan orang terkenal, bukan pula yang paling pandai. Namun ada yang memancar dari balik sikapnya. Ada kesederhanaan yang menguatkan. Ada keteduhan yang menenangkan. Itulah isyarat yang sering muncul pada jiwa-jiwa yang dititipi tulang wangi. Malam ini kita akan menyingkap ciri-ciri asli weton wage yang tergolong tulang wangi. Bukan sekadar cerita manis, melainkan petunjuk praktis untuk membaca diri. Sebab rahasia terbesar sering disembunyikan dalam keseharian. Dalam cara kita duduk, dalam cara kita merespon sakit hati, dalam kebiasaan kecil yang terus diulang meski tak ada yang melihat. Sebelum melangkah lebih dalam, mari saling mendoakan. Semoga hati kita lapang menerima proses. Semoga langkah kita mantap menghadapi ujian. Semoga pintu baik dibukakan pada waktu yang paling tepat. Kepada sedulur semua, tinggalkan jejak kebaikan. Tulis pengalaman panjenengan di kolom komentar. Bagikan video ini jika bermanfaat, agar semakin banyak saudara yang menemukan jalan pulang ke dirinya sendiri. Inilah janji pembahasan kita. Mula-mula kita pahami makna tulang wangi pada weton wage, lalu kita bedah tanda-tanda awal yang kerap tersembunyi di usia muda. Mengapa tidak semua wage memikul anugerah ini, dan bagaimana menyiapkan diri agar daya itu tumbuh dengan selamat. Dengarkan dengan hati yang jernih. Biarkan batin yang memilih mana pesan yang paling dibutuhkan saat ini. Pancingan akhir bab. Setelah ini kita masuk ke akar makna. Apakah sebenarnya tulang wangi pada weton wage itu? Dan mengapa getarannya sering baru terasa seiring usia? Mari kita mulai. Tulang wangi dalam pitutur Jawa bukan pujian kosong. Ia adalah sebutan bagi daya batin yang bening. Daya yang tidak mencari panggung, namun justru memancarkan keteduhan. Pada weton wage, daya ini kerap dititipkan sebagai benih. Saat masih muda, benih itu seperti aroma kembang menjelang subuh. Tidak semua hidung menangkapnya, namun jiwa yang peka akan merasakannya. Itulah mengapa banyak orang wage tidak menyadari apa yang dibawanya. Sering justru orang lain yang lebih dulu merasakan getarannya. Namun perlu tegas kita garis. Tidak semua yang lahir pada hari wage otomatis menjadi tulang wangi. Ada wage biasa yang hidupnya mengalir lurus. Ada pula wage tulang wangi yang jalannya berliku tapi berbuah harum. Letak bedanya bukan pada gelar atau penampilan. Pembeda utamanya adalah getaran hidup sejak muda. Getaran itu tampak dari cara ia menyikapi sunyi, dari keberatan hatinya pada ketidakadilan, dari cara ia ditempa dan memilih bangkit, dari aura yang membuat orang merasa aman, dan dari kebiasaan kecil yang ia jaga tanpa pamrih. Bayangkan seorang bocah wage yang gemar duduk di teras ketika hujan jatuh. Ia tidak banyak bicara. Pandangannya menembus jauh melewati derasnya air. Orang tua kadang menyebutnya pemurung. Padahal di dalam dirinya sedang tumbuh ketajaman rasa. Sunyi baginya bukan sepi yang dingin. Sunyi adalah telaga. Di sanalah ia belajar membedakan mana keinginan dan mana panggilan. Kelak,
Ketenangan itu menjadi jangkar ketika hidup mengguncang. Lalu perhatikan kepekaannya pada keadilan. Sedari sekolah dasar ia gelisah melihat kawan yang diolok-olok. Ia bisa marah, bisa menangis, bisa berdiri di garis depan meski dirinya rugi. Ia mungkin tidak lantang, namun sikapnya jelas. Jiwanya menolak yang tidak benar. Sikap ini menyisakan jejak. Orang mengenalinya sebagai teman yang aman diajak bicara, sebagai bahu yang tidak mudah mengkhianati. Selanjutnya, tempaan hidup. Wage Tulangwangi sering diuji lebih cepat. Ada yang ditinggal saat butuh, ada yang ekonomi rumah tangganya goyah, ada yang kesehatannya naik turun. Yang palsu akan patah, yang sejati justru kian bening. Ia belajar sabar yang aktif, bukan pasrah yang mengeluh, melainkan menerima sambil berikhtiar. Dari sini aura itu tumbuh. Bukan aura yang dibuat-buat, melainkan cahaya tenang yang membuat orang betah di dekatnya. Semua ini tidak mekar dalam semalam. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang setia. Menabung 100 perak, menjaga laku ibadah sederhana, menepati janji, menyelesaikan apa yang dimulai. Bila kebiasaan ini dirawat, benih Tulangwangi pada Wage akan menemukan akarnya. Bila diabaikan, benih itu layu sebelum mekar. Pancingan akhir bab. Pada bab berikutnya, kita akan melihat dua tanda pertama yang paling sering muncul pada Wage Tulangwangi sejati, yaitu kesunyian yang menajamkan rasa dan kepekaan pada keadilan, beserta cara merawatnya agar tumbuh dengan selamat. Kesunyian bukan pelarian. Bagi jiwa Wage yang dititipi Tulangwangi, kesunyian adalah sekolah yang paling awal dan paling jujur. Sejak kecil mereka betah duduk menatap hujan, menyapu halaman tanpa disuruh, atau sekadar memegang gelas hangat sambil mendengarkan detak malam. Dari luar tampak sederhana. Di dalam, ada laku yang menata arah kompas batin. Di ruang yang hening itu, pikiran belajar merunduk, ego belajar menepi, rasa belajar mendengar. Makin sering dilakukan, makin peka telinga hati membedakan mana suara amarah dan mana suara yang menuntun. Kesunyian yang sehat punya tanda. Selesai hening, sikap menjadi lebih teduh, bukan makin jauh dari orang. Ucapan menjadi lebih hemat, namun ketika perlu bicara, kalimatnya terarah dan tidak melukai. Tubuh terasa ringan, napas lebih panjang, dan langkah kembali pada kerja. Jika sebaliknya, jika hening justru melahirkan rasa paling benar sendiri, itu tanda kita hanya bersembunyi dari tanggung jawab. Wage Tulangwangi belajar memelihara hening yang menguatkan, bukan hening yang memutus silaturahmi. Ada beberapa laku kecil agar kesunyian menajamkan rasa. Bangun sedikit lebih awal dari rumah, duduk menghadap jendela, tarik napas dalam, sebut niat baik yang ingin dijalankan hari itu. Pada malam hari, tulis satu halaman tentang hal yang patut disyukuri. Jaga kebersihan ruang, sebab hati mudah jernih jika mata tenang memandang. Batasi kebisingan yang tidak perlu, baik dari gawai maupun obrolan yang menguras energi. Laku kecil ini ibarat menanam benih setiap hari. Tidak tampak megah, namun suatu saat akar akan kuat menahan badai. Dari kesunyian yang jernih lahir kepekaan pada keadilan. Inilah tanda kedua yang menonjol pada Wage Tulangwangi. Sejak muda mereka sulit membiarkan teman diperlakukan semena-mena. Kadang mereka bukan yang paling pandai berdebat, namun keberpihakan hatinya jelas. Ia merapikan bangku untuk teman yang terluka. Ia menenangkan suasana saat lidah mulai tajam. Ia rela menanggung rugi kecil agar tidak ada yang dipermalukan. Kepekaan ini bukan sekadar marah terhadap salah. Ia adalah keberanian untuk hadir dan memberi tempat bagi yang dilemahkan. Agar kepekaan tidak berubah menjadi amarah yang membabi buta, ada pagar yang perlu dijaga. Pilih kata yang tegas namun rendah hati. Kritisi perbuatan, bukan menghakimi manusia. Ketika harus menegur, lakukan di tempat yang tidak mempermalukan. Dan setelah itu, ajak kembali kepada kerja. Wage Tulangwangi menanam rasa adil bukan lewat pekik, melainkan lewat teladan yang konsisten.
Satu tindakan kecil setiap hari lebih kuat daripada 1000 seruan yang berakhir jadi angin. Di sini kerap muncul godaan. Ada saat kita merasa lebih peka daripada orang lain, lalu tanpa sadar menumpuk rasa paling benar. Bila ini terjadi, kembalilah ke sunyi. Ingatkan diri bahwa rasa adil sejati menuntun pada belas kasih, bukan pada kebencian. Tulang wangi yang asli membuat orang nyaman memperbaiki diri, bukan takut mendekat. Bila ada yang menjauh, periksa lagi cara kita menyampaikan benar. Mungkin kalimat tepat, namun wajah dan tatapan keras bagaikan pintu yang tertutup. Pancingan akhir bab. Setelah peka pada suara batin dan adil pada sesama, Wage tulang wangi biasanya memasuki gerbang ujian. Di sanalah benih diuji. Yang rapuh akan patah, yang sejati akan kian bening. Pada bab berikutnya kita akan masuk pada gemblengan hidup yang membentuk ketabahan. Setelah rasa terlatih dalam sunyi dan hati condong pada keadilan, biasanya datang masa ketika hidup seperti menutup semua pintu. Pada Wage tulang wangi, periode ini datang lebih cepat. Ada yang kehilangan sandaran di saat paling butuh. Ada yang mengurus orang tua sakit bertahun-tahun. Ada yang harus bekerja sambil sekolah karena dapur harus tetap berasap. Dari luar tampak seperti nasib sial. Namun bila dibaca dengan mata batin, inilah tungku yang membakar besi hingga menjadi baja. Gemblengan hidup yang sehat juga punya tanda. Ia tidak membuat kita membenci dunia, melainkan membuat pijakan kaki lebih kuat. Yang semula mudah tersinggung, perlahan belajar menahan lidah. Yang dulu cepat berkecil hati, perlahan belajar menata napas. Dari ujian demi ujian, muncul kebijaksanaan yang tidak diajarkan buku. Kita tahu kapan harus menoleh, kapan harus menutup telinga, kapan harus memeluk, kapan harus menegakkan punggung. Agar tempaan menjadi berkah, jagalah 3 penyangga. Pertama, sunyi yang teratur. Sisihkan waktu yang tetap untuk berdoa dan menimbang langkah, walau hanya sejenak. Kedua, kerja yang nyata. Pilih satu tugas yang bisa diselesaikan hari itu. Kecil tidak mengapa, yang penting selesai dengan baik. Ketiga, syukur yang terucap. Sebutkan 3 hal baik sebelum tidur. Sebutkan pula 1 hal yang perlu diperbaiki esok hari. 3 penyangga ini menjaga api agar menyala merata, tidak membakar membabi buta. Dalam masa gemblengan, upayakan pula 5 laku sederhana. Rawat tubuh dengan tidur cukup dan makanan sederhana, sebab jiwa kuat butuh badan yang terpelihara. Jaga tutur agar tidak menyakiti, karena luka di lidah sukar sembuh. Pelihara silaturahmi. Jangan malu meminta tolong dengan cara yang wajar. Jadwalkan belajar, walau hanya membaca 3 halaman tiap hari. Dan sisihkan sedekah kecil, karena memberi membuka jalan rezeki yang tidak terduga. Laku ini bukan sulap. Ia seperti menanam pagar hidup. Badai boleh datang, namun halaman tetap aman. Akan ada saat kita nyaris runtuh. Pada titik itu, jangan berlomba membuktikan diri kepada orang yang mencibir. Wage tulang wangi tidak mekar oleh panggung, melainkan oleh kesetiaan pada nilai. Bila direndahkan, jawab dengan peningkatan mutu kerja. Bila diabaikan, jawab dengan kerapian hasil. Bila difitnah, jawab dengan ketenangan dan bukti yang sabar. Mungkin hasilnya tidak segera tampak, namun orang yang jujur pada kerja akan selalu bertemu dengan ruang yang tepat. Kisah sederhana ini bisa jadi pengingat. Seorang anak Wage yang hidup di rumah bocor menerobos hujan demi berangkat sekolah. Ia membantu ibunya menjahit hingga larut malam. Ia menanam sayur di halaman kecil. Ia menabung receh dalam kaleng bekas. Bertahun-tahun ia tidak punya apa-apa selain ketekunan. Namun waktu berlalu. Ketekunan menjelma reputasi. Orang mempercayakan amanah karena melihat kebiasaan yang tidak berubah. Harum namanya tumbuh tidak dari sorak, melainkan dari kerja yang menjadi karakter. Beginilah tulang wangi bekerja. Diam-diam menguatkan pondasi, lalu perlahan memancarkan cahaya yang tidak bisa dipalsukan. Pancingan akhir bab.
Setelah tempaan menghasilkan ketabahan, tanda berikutnya adalah pancaran aura yang menenangkan dan kebiasaan kecil yang konsisten. Dua hal yang membuat orang merasa aman di dekatmu dan membuat rezeki betah singgah. Itulah yang akan kita bedah pada bab 5. Pancaran yang disebut orang sebagai aura bukan sulap dan bukan riasan kata. Pada Wage Tulangwangi, ia lahir dari kebersihan batin dan kebiasaan kecil yang dijaga tanpa putus. Mula-mula orang lain hanya merasa betah berada di dekatmu. Mereka menghela napas lebih panjang, bicara lebih pelan, dan bisa jujur tanpa takut dihakimi. Padahal kamu tidak melakukan apa-apa yang tampak hebat. Kamu hanya hadir dengan penuh perhatian. Matamu tidak mengembara kemana-mana saat lawan bicara berbicara. Tanganmu tidak sibuk dengan gawai. Bahumu tidak menegang ingin segera membalas. Kehadiran semacam ini jarang, dan justru karena kelangkaannya, ia memulihkan. Bagaimana aura menenangkan itu tumbuh? Ada 4 batu pijakan. Pertama, niat. Sebelum keluar rumah bisikan niat sederhana. Hari ini aku ingin menjadi tempat yang aman bagi siapapun yang kutemui. Niat seperti kunci yang membuka pintu sikap. Kedua, tutur. Jaga lidah dari sindiran yang menajamkan luka. Pilih kata yang menegakkan namun tidak merendahkan. Ketiga, raup. Wajah yang teduh bukan berarti tanpa ekspresi. Ia ramah, matanya hangat, bibirnya menaruh senyum secukupnya. Keempat, tempo. Jangan memotong kalimat. Beri jeda untuk orang lain menyelesaikan rasa yang ia bawa. 4 hal ini bila dilatih akan memancar menjadi ketenangan yang tidak dibuat-buat. Aura yang baik juga butuh ruang yang menolongnya memantul. Rapikan rumah kecilmu. Sapu pagi dan sore. Letakkan air minum untuk tamu. Tata tempat duduk agar orang bisa saling menatap tanpa berhadap-hadapan terlalu tegang. Matikan suara yang berlebih. Biarkan suara angin atau hujan menjadi latar. Kebersihan ruang menyalurkan kebersihan batin. Ini kebiasaan kecil, tetapi ia membuat orang percaya bahwa kamu merawat hal-hal yang tidak tampak oleh mata. Di sisi lain, kebiasaan kecil yang konsisten adalah akar yang mencengkeram tanah. Wage Tulangwangi bukan didefinisikan oleh peristiwa besar yang heboh, melainkan oleh ulang yang setia. Bangun pada jam yang sama. Sisihkan 10 menit untuk hening. Tulis 3 hal yang disyukuri dan 1 hal yang akan ditingkatkan hari ini. Kerjakan 1 tugas hingga tuntas sebelum pindah ke tugas lain. Ucapkan terima kasih pada orang yang membantu, sekecil apapun bantuannya. Tutup hari dengan pemeriksaan singkat. Apa yang sudah baik? Apa yang perlu diperbaiki? Ulangi besok. Konsistensi menciptakan ritme. Ritme menciptakan rasa aman. Rasa aman itulah yang dirasakan orang sebagai aura menenangkan. Awas terhadap godaan pencitraan. Ada yang berlagak hangat di depan umum, lalu keras di belakang pintu. Ada yang menulis kalimat motivasi, tetapi membentak pada hal kecil. Aura tidak menipu. Ia memancar dari kebiasaan saat tidak ada yang menonton. Wage Tulangwangi akan selalu lebih memilih keselarasan dalam diam daripada tepuk tangan yang bising. Bila suatu hari kamu merasa pancaranmu meredup, jangan buru-buru mencari panggung. Kembali ke kebiasaan kecil. Bereskan meja. Minta maaf bila terselip keras di lidah. Minum air. Tarik napas panjang. Lalu mulai lagi. Kisah pendek ini bisa menjadi cermin. Seorang pemuda Wage mengelola warung kecil di pinggir jalan desa. Menunya sederhana, hanya teh hangat dan pisang goreng. Namun orang-orang betah duduk di sana. Pemuda itu menghafal nama pelanggannya, menanyakan kabar dengan tulus, dan ingat untuk menambah gula sedikit untuk bapak yang suka manis. Ia selalu membersihkan meja setelah tamu pergi, menyapu lantai 2 kali sehari, dan menutup warung dengan doa singkat. Pelan-pelan warungnya menjadi tempat pulang bagi banyak cerita. Tidak ada papan nama besar. Tidak ada iklan. Hanya aura ketenangan yang disiram oleh kebiasaan yang setia. Bila kebiasaan kecil terjaga, rezeki mudah betah singgah. Bukan selalu dalam wujud uang berlimpah,
tetapi dalam bentuk kepercayaan, jaringan yang sehat, dan nama baik yang menjadi modal paling mahal. Inilah tulang wangi bekerja. Ia memancarkan ketenangan yang membuat orang ingin menitipkan amanah. Dari amanah datang tanggung jawab. Dari tanggung jawab lahir kedewasaan. Pada akhirnya, kedewasaan itulah yang mengharumkan nama. Pancingan akhir bab. Setelah memahami bagaimana aura tumbuh dan kebiasaan kecil menegakkan batang, kita akan menutup perjalanan dengan rangkuman yang jernih sekaligus doa penuntun. Di sana kita ikat semua benang, agar langkahmu mantap pada jalan yang kamu pilih. Kini kita sudah berjalan dari pintu pembuka hingga titik ini. Kita menundukkan hati, belajar arti tulang wangi pada weton wage, menelaah tanda-tanda yang sering muncul sejak usia muda, melihat bagaimana sunyi menajamkan rasa, bagaimana peka pada keadilan menjaga kompas, bagaimana gemblengan hidup menguatkan punggung, dan bagaimana aura yang menenangkan tumbuh dari kebiasaan kecil yang konsisten. Saatnya kita ikat seluruh benang, supaya tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi berubah menjadi laku yang mengantar pada keselamatan dan keberkahan. Ringkasnya begini. 1. Kesunyian yang sehat mengasah telinga hati. Ia membuat kita sanggup memilah panggilan dari sekadar keinginan. 2. Kepekaan pada keadilan menuntun kita berdiri di tempat yang benar tanpa perlu mengumbar marah. 3. Tempaan hidup adalah tungku yang mengubah rapuh menjadi lentur, keras kepala menjadi teguh yang dewasa. 4. Aura yang menenangkan lahir dari niat, tutur, raut, dan tempo, lalu dipantulkan oleh ruang yang kita rawat. 5. Kebiasaan kecil yang setia adalah akar yang menjaga pohon tetap tegak saat angin besar datang. Semua itu bukan teori yang muluk-muluk. Bila kamu hanya sanggup memulai dari hal paling kecil, itu sudah jalan yang benar. Rapikan tempat tidur begitu bangun. Minum segelas air putih. Ucapkan doa singkat memohon perlindungan dan petunjuk. Pilih satu tugas terpenting di hari itu. Kerjakan sampai selesai. Ingat untuk berterima kasih pada orang yang membantu. Bila malam tiba, maafkan dirimu yang masih banyak kurang. Maafkan pula orang lain yang mungkin tanpa sengaja melukai. Esok coba lagi. Ketekunan semacam ini tidak mencolok, namun ia menumbuhkan rasa percaya pada diri, mengundang kepercayaan orang, dan perlahan mengharumkan nama. Bagi sedulur wage yang merasa perjalananmu lambat, ingatlah pitutur ini. Wadah yang besar diisi perlahan. Bila engkau menunggu musimnya, buahnya akan tahan lama dan rasanya manis hingga ke biji. Banyak orang wage baru memanen puncak keberkahan setelah usia tertentu. Bukan karena terlambat, melainkan karena benih di dalam dirimu menunggu tanah yang cukup gembur dan langit yang cukup terang. Selama menunggu, rawat tanahmu. Teruskan kebiasaan kecil. Luruskan niat. Jaga tutur. Perbanyak laku baik yang tidak diketahui orang. Itulah air yang menyirami benih di dalam. Ada pula yang bertanya apakah tulang wangi berarti bebas dari salah. Tentu tidak. Manusia tetap manusia. Justru karena sadar akan batas, ia menerima teguran dengan lapang. Ia mau belajar ulang. Ia tidak malu meminta maaf. Tulang wangi mengajarkan bahwa kehormatan bukan tidak pernah jatuh, melainkan selalu tahu cara bangkit dengan cara yang baik. Inilah keharuman yang tinggal lama setelah kita pergi. Ia tertulis pada hati orang yang pernah kita tolong, pada mata anak yang pernah kita ajari sabar, pada senyap doa dari tetangga yang pernah kita ringankan bebannya. Sebelum kita menutup, mari kita doakan diri dan sesama. Ya Allah, jadikan hati kami lapang menerima proses, kuat menghadapi badai, lembut saat memegang amanah. Bimbing lisan kami agar menguatkan, tangan kami agar meringankan, langkah kami agar mendekat pada ridha-Mu. Kirimkan salam kepada para leluhur yang menjaga kami agar kami bisa menjaga yang kami cintai dengan cara yang Engkau cintai. Akhirnya, jika ada satu kalimat penuntun yang ingin kusisakan malam ini, ia adalah ini. Jagalah kebiasaan kecil, maka kebiasaan kecil akan menjaga nama baik-Mu. Jangan mengejar kilau yang cepat padam.
Pilihlah cahaya yang tumbuh dari dalam dan menyala lama. Disitulah tulang wangi mekar. Diam-diam, pelan-pelan, namun pasti mengharumkan hidup. Sebagai pamungkas, ada rasa ingin kita jawab bersama pada pertemuan berikutnya. Mengapa pada banyak sedulur Wage, energi leluhur justru tampak bangkit kuat setelah melewati ambang usia tertentu? Apa yang terjadi pada tubuh, batin, dan jalan rezeki pada masa itu? Bagaimana menyiapkan diri agar ketika musim datang, kita sudah siap menjadi pohon yang rindang, bukan hanya rumput yang cepat kering? Kita akan membahasnya dalam video selanjutnya. Tetaplah bersama kami di channel ini, agar perjalananmu tidak berhenti di sini. Jangan lupa sisakan jejak kebaikan, tulis pengalamanmu, dan sebarkan tayangan ini kepada saudara yang membutuhkan. Salam hangat, salam doa, dari hati untuk jiwa panjenengan.